Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ini dengan Mas Ilham ya? Ya, Bu, dari Mas Ilham dari kelas 11 IPA sama S1 Hmm, baru. oke. Gimana kabarnya Mas Ilham hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Gimana dengan Bu Rizka? Alhamdulillah baik. Maaf ya, Ibu bisanya lewat Zoom. Soalnya ini ada kegiatan anak PKWU ke acara lomba di Jakarta. Jadi Ibu gak bisa nemenin, gak bisa nemuin Mas Ilham gitu. Ya, enggak apa-apa, Bu. Seanunya aja. Sebisanya media apa, enggak masalah. Oke, kira-kira ada apa nih kok Mas Ilham pengen ngobrol sama ibu. Ada Ya, sesuatu yang mengganjal atau gimana? ya gini, Bu. Jadi, saya ceritakan dulu latar belakang saya. Jadi, saya itu termasuk mungkin menurut guru-guru sebagai siswa yang aktif berorganisasi. Kemudian juga ya baru-baru ini dilantik sebagai ketua OSIS. Ya, Tapi tapi setelah saya ngerasain setelah dilantik sebagai ketua OSIS ini apa ya, nilai UTS saya, kemudian belajar saya, kemudian ulangan harian saya itu nggak seperti biasanya. Kan saya termasuk siswa yang dapat beasiswa ya Bu ya, karena apa namanya, dapat nilai yang ya bisa dibilang saya alhamdulillah bersyukur peringkat satu setiap tahun. Cuma ya itu ya setelah di setelah mendap dan selama dari kelas 10 semester 2 saya sudah dibeasiswai. Kemudian setelah dilantik sebagai ketua OSIS beberapa minggu yang lalu, saya ngerasa nilai-nilai saya yang saya pertahankan itu mulai turun. Jadi saya kayak dapat penalti teguran dari oh, guru-guru kalau kalau apa namanya, nilai-nilai saya mulai jatuh gitu. oh seperti itu. Iya. Jadi eh, sekarang Ibu mau tanya, tujuannya Mas Ilham ini apa? Eh, Tujuannya Mas Ilham ini untuk konsultasi ke Bu Rizka ini biar apa gitu? Ya saya pengen apa ya Bu ya, minta diarahkan biar gimana sih biar saya bisa kembali seperti sebelum jadi ketua OSIS gitu kan. Saya sebelumnya belajar ya mudah nyantol, terus ujian juga dapat nilainya bagus terus. Nggak tahu kenapa ya agak susah gitu Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira nih, Mas Ilham ini di Ibu kasih rating ya antara 1 sampai 10. Seberapa besar keinginan Mas Ilham untuk maju dan untuk berubah biar eh, tujuan keinginan Mas Ilham ini tercapai antara 1 sampai Kalau 10. kalau di rating sih mungkin 8 Bu. 8. Kenapa kok 8? Ya sebenarnya nilainya jatuh itu ya nggak semua mata pelajaran sih. Beberapa mata pelajaran yang saya suka itu tetap dapat nilai yang lumayan. Untuk mata pelajaran yang kayak sulit-sulit kayak fisika itu agak susah. Itu ya Hmm. akhirnya nilainya melorot gitu. Jadi saya insya Allah kalau jatuh nggak jatuh banget gitu.
Oh, seperti itu. Jadi Ibu bertanya nih, menurut Mas Ilham, eh, apakah kegiatan-kegiatan yang diikuti Mas Ilham itu menurut Mas Ilham mengganggu? Atau, Sebenarnya sih, eh, sebenarnya sih kegiatannya itu positif-positif aja ya Bu ya. Kayak membantu guru, terus mengondisikan teman-teman adik-adik kelas 10, terus membantu mengkoordinasi kakak kelas 12, kelas 3 itu. Sebenarnya sih hal-halnya semuanya positif sih. Kalau dibilang mengganggu sih, ya gimana ya. Soalnya saya kalau pulang sekolah itu langsung bantuin ibu jaga warung di rumah. hmm, jadi kalau boleh tahu nih, eh, boleh diceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan Mas Ilham dari mulai bangun pagi sampai mau tidur lagi. Kalau kegiatannya Bu ya, jadi pagi itu jam setengah 4 itu sholat malam dulu, kemudian jam 4 sholat subuh, kemudian ngaji sebentar jam 5, kadang malah sampai setengah 6. Habis itu mulai ya mungkin olahraga kecil-kecilan gitu Bu, di depan rumah, depan teras, lompat talian gitu, atau itu apa ya, jogging lah kecil-kecil, muterin kompleks gitu. Terus dilanjutin ya itu apa namanya, nyiapin nyiapin apa namanya, makanan-makanannya di warung, kayak lauk-lauknya Ya. buat, ya lauk-lauknya buat itu, buat jualan sampai siang kan itu. Jadi udah, habis itu sekolah jam 7, pulang jam setengah 2, dilanjutin jaga warung sampai jam 5, habis itu tutup. Itu baru free sampai Hmm, malam. terus kalau kayak kegiatan kegiatan di sekolah kayak basket, pramuka, PMI, kayaknya Mas Ilham juga ikut ya? Kalau setahu Ibu ya. Kalau yang iya, kalau apa nama ekstrakurikuler ikut terus kok Bu. Jadi kalau sama ekstra gimana baginya itu? Gimana bagi waktunya? Ya kadang kan ekskul kan nggak setiap hari ya Bu ya, mungkin seminggu 2 kali. Jadi ya, ya saya sempetin, kalau biasanya sih setiap Rabu sama Kamis itu ekskul. Jadi saya sempetin waktu itu doang. Kalau kegiatan OSIS, Kalau kegiatan OSIS sih, yaitu OSIS itu mintanya waktunya harinya 1 minggu. Itu dari Senin sampai Jumat itu OSIS harus apa ya, ada program kerja gitu lah Bu. Makanya ya gitu. Saya bagi waktunya agak kesulitan sih sama jaga warung. Jadi ya biasanya setelah pulang, apa, setelah nutup warung, saya baru mulai mungkin musyawarah sama rapat sama teman-teman OSIS lainnya tuh di luar sekolah kan, udah malam itu biasanya di warung-warung, di kafe-kafe gitu. hmm, lalu saat belajarmu kapan? Ya itu musyawarahnya kadang sampai malam ya Bu, ya, sampai jam 10 paling lambat. Nah itu kalau pulang dari itu mau mau apa namanya, mau belajar udah kayak capek gitu. Kayak udah capek, ya. Iya, iya. Jadi gitu Bu, anunya, ceritanya. Oh, seperti itu. Nji. Eh, Kira-kira penurunan peringkatmu berapa persen?
atau sampai turun banget kah atau kayak atau bagaimana? Ya kalau turun banget sih enggak ya Bu ya. Cuma banyak kayak guru agama Islam, guru fisika, guru matematika itu menyayangkan kalau sampai nilaiku kayak biasanya kan selalu di atas 80, ini sampai di bawah 70. Seperti itu. Inci. Lalu kira-kira apa yang kamu inginkan? Biar Ya, apa rencana kamu biar eh, proses biar apa nilaimu biar stabil lagi gitu. ya kalau yang saya inginkan sih apa ya, di samping saya juga harus jaga warung di rumah, itu saya rasa kok apa ya, bener saya jadi kapten di basket, kemudian di ekskul futsal juga jadi striker. Cuma saya ngerasa kalau saya ikut ekskul kemudian juga ikut OSIS pun, kalau buat apa namanya, kalau di mata pelajaran saya keteteran ya buat apa gitu, saya mikir seperti itu sih kadang. Terus saya pengen, nggak tahu ini mau saya realisasikan atau enggak, saya pengen mengundurkan diri dari basket sama futsal. Kenapa mengundurkan diri? Bukannya Ya, kalau ikut bi- kegiatan kayak gitu kan menurut ibu bagus. Mungkin cuma karena manajemen waktunya aja sih yang kurang. ya gimana ya Bu ya, saya juga bingung ya, karena OSIS itu yang kebetulan apa ya, wakil wakil saya OSIS, wakil ketua OSIS itu kebetulan pindah pindah sekolah, dia pindah di Lumajang, jadi nggak punya wakil saya Bu di mana, di organisasi OSIS itu. Loh, belum 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 cari penggantinya buat wakil. Belum sih, dari pihak sekolahnya nggak apa-apa Mas, lanjut aja gitu. Wah, iya benar sih kalau kayak gitu jadinya nanti tugas kamu juga sedikit lebih berat. Gimana kalau misalnya dari beberapa ekskul yang kamu ikutin, pilih salah satu aja yang sekiranya itu kamu sukai banget. Kira-kira yang mana? Ya kalau saya sih basket ya Bu ya, karena saya lebih dulu masuk basket daripada daripada yang futsal. Futsal sih barusan ya, sekitar udah berjalan 5 bulanan. Nah, kalau basket saya dari kelas 1 udah ikut basket. Bisa-bisa. Jadi eh, gini, berarti ekskul-ekskul yang lain itu kamu mengundurkan diri kecuali ekskul basket gitu ya. Ya saya pengennya Jadi sih gitu. jadi kegiatan OSIS sama basket aja yang dari sekolah. Habis itu pulangnya kamu bisa bantu ibu kamu di warung. Terus malamnya jangan lupa untuk menyempatkan waktu belajar atau kalau nggak gitu ngerjain tugas lah minimal. Oh berarti pilihan saya untuk keluar dari school school futsal udah bener ya Bu ya? Iya, kalau menurut ibu sih seperti itu. Soalnya kan apa ya, selagi kalau eskul itu memberatkan kamu,
dan malah bikin kamu merosot nilai-nilai akademiknya, ya mending di filter lagi aja. Ekskul mana yang emang benar-benar kamu pengen, yang emang benar-benar kamu itu eh, expert gitu. Jadi seenggaknya kamu bisa berjalan dengan beriringan antara mata pelajaran, antara sekolah, antara ekskul, OSIS, sama kegiatan kamu di rumah. Seperti itu. Mungkin besok saya konfirmasi eh, ke apa namanya ke Bu Nia buat apa itu mundur dari ekskul futsal mungkin Bu. Jadi kalau menurut Ibu sih gini, eh, kalau kamu kalau kamu senang melakukan hal-hal itu, tapi ada hal lain yang apa ya, yang negatif, yang jadinya membuat kamu negatif atau jadinya membuat kamu down, mending difilter lagi kegiatan-kegiatan itu seperti itu. Jadinya biar apa ya, biar stabil lagi seperti itu. Siap Bu. Eh Nanti gimana? gimana? Gimana jadinya? Ya nanti saya coba apa namanya konsultasi sama Bu Nia soalnya yang apa namanya bertanggung jawab di ekskul kan Bu Nia futsal. Ini saya mau itu mengundurkan diri dari tim futsal gitu. Ya, sekarang Ibu tanya lagi untuk rating scale-nya antara untuk ratingnya antara 1 sampai 10, kira-kira rencana kamu ini di angka berapa? Kayaknya sih 9 Bu ya. Soalnya kita di saya ngerasa di samping ya harus futsal setiap minggu harus futsal, ada basket juga, terus OSIS juga dituntut Senin sampai Jumat harus eh, koordinasi dan apa harus koordinasi teman-teman. Jadi ya mungkin ada salah satu yang harus tak relakan yaitu futsal itu tadi. Ya, jadi eh, paling nggak kamu udah punya pandangan dan planning ke depannya ya. Ji, Lalu Ibu tanya nih, untuk masalah belajar, kira-kira planning kamu gimana untuk masalah belajar? kalau belajar sih sebenarnya saya juga sempat kepikiran untuk keluar dari OSIS ya Bu. Soalnya apa ya, malam itu waktu saya belajar, saya pakai buat itu tadi musyawarah dan ya nggak setiap hari sih, cuma ya gitu. Kalau udah, biasanya kalau nggak semua musyawarah ketemuan, biasanya musyawarahnya online. Cuma kayak saya jadinya itu nggak bisa fokus buat belajar karena itu tadi fokus di organisasi, kemudian jadi kayak gampangin gitu tugas-tugas yang dikasih guru-guru ya jadinya eh anu bisa bisa share jawaban nggak akhirnya jadinya gitu. Hmm, ini kamu kan barusan menjabat. Ya, paling nggak kamu itu harus apa ya? Semangat. Berarti kamu itu diberikan kepercayaan dari guru-guru untuk menjadi ketua OSIS. Di sana banyak loh teman-teman kamu yang pengen jadi ketua OSIS, ya kan? Jadi, menurut Ibu, kamu sendiri juga harus bisa memanage, belajar untuk memanage waktumu sedikit-sedikit dulu, seperti itu.
Iya, Bu. Mungkin saya pertimbangkan lagi. Karena menurut Ibu, eh, memang terkadang kegiatan OSIS dan musyawarah-musyawarahnya itu sedikit mengganggu ya emang. Mungkin kamu bisa kurangin dengan cara musyawarahnya di lewat Zoom meeting atau lewat via media seperti itu. Jadi nggak harus bertemu kan. Dan kamu juga bisa membatasi waktunya, waktu musyawarahnya. Misal nih, musyawarahnya dimulai jam 6, selesai jam berapa? Jam 8 atau jam 9. Jadi biar nggak molor-molor gitu sih kalau menurut Ibu. Gimana? Ya, ya harus dibatasi berarti ya, Bu ya. Biar apa ya? Biar tadi nggak mulai soalnya selama ini tuh yang biasanya bantuin koordinasi itu Kak Rian itu akhirnya kalau pindah ke Lumajang itu akhirnya ya saya serba kurang kurang tenaga gitu. Jadi Hmm, kayak biasanya dipikir berdua, sekarang tak pikir sendiri. Teman-teman juga kan anggotanya nggak semua dari angkatan saya, ada adik kelas juga baru-baru, pokoknya ada masalah gap, kemudian ada masalah paham dan sebagainya. Intinya ini saya ada masalah-masalah, saya sharing-sharingkan sama Rian, ya pindah ke Lumajang itu ya sudah, jadi agak jadi beban sih. hmm, mungkin di sini kamu bisa melatih teamwork dulu sama anggota-anggotamu. Karena kalau misalnya nggak ada teamwork dan ya masih egois satu sama lain, ya mungkin menurut Ibu nggak bakal jalan dan nggak bakal sulit untuk disiplin. Dan kamunya juga bakal kesusahan jadinya. Kesusahan untuk kamu nugas, kesusahan untuk kamu bagi waktu, seperti itu. Iya, Bu. Saya coba fokus di teamwork lagi mungkin ya. Iya, coba dikuatkan lagi teamworknya. Jadi Siap, siap. biar apa ya, biar kerjasama satu sama lain, biar nggak cuma satu orang aja yang kerja ya kan. Iya, siap, siap. Atau kamu bisa tanya ke wakilmu yang dulu, gimana sih caranya kok bisa ngehandle teman-teman, ngehandle anggota. Soalnya kan biasanya mereka yang dia kan yang yang handle. Sebenarnya handle-nya sama-sama, cuma kan ada beberapa departemen itu kan dibagi dua. Jadi Ya. ada ada 7 departemen, ada 8 departemen itu Rian, 4 departemen Rian, 4 departemennya saya. Nah ini semenjak ditinggal Dian nggak ada wakil penggantinya, ya 8 departemen itu saya handle sendiri, plus sekretaris bendara juga saya handle juga. Jadi ya setiap departemen punya masalah masing-masing itu, ya saya coba koordinasi, tapi ya gitu jadinya nggak maksimal. Hmm, iya sih. Jadi kalau dari kamu sendiri gimana? Ya saya pengennya saya pengennya sih Oh, kalau bisa dapat wakil malah bagus sih. Soalnya dari sekolahan tetap jaga nih saya tuh, Bu.
Kalau ada wakilnya gitu kan enak. Ya, nanti saya coba sharing-sharing lagi sama Bu Kepala Sekolah. Barangkali ada boleh mengajukan teman sebagai wakil mungkin biar bisa bantu buat kerjasamanya. Iya ya, seperti itu juga bagus. Boleh, boleh. Mungkin gitu sih Bu. Ya, barusan kepikiran ini sih. Sebelum-sebelumnya sih ya belum belum kepikiran. Oh, oke, bagus rencananya dari Mas Ilham. Berarti udah apa ya, udah punya pandangan ya sekarang untuk menyelesaikan, untuk mengatasi juga gimana caranya biar nilai-nilai dari pelajaran, nilai akademiknya Mas Ilham bisa stabil lagi ya. Ya, nanti saya coba dulu untuk eh, coba dulu gimana tanggapan dari guru-guru, semisal nanti didukung, mungkin nanti setelah saya keluar dari ekskul itu dan juga mengajukan wakil, mungkin nanti saya gimana perkembangannya, apakah nilai saya di mata pelajaran yang kemarin merosot bisa naik atau bagaimana, nanti saya kabarkan ke Bu Rizka ya. Oke, baik. Gak apa-apa, bagus, bagus. Iya, Bu, siap. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Oh, iya Bu, saya rasa itu udah cukup. Nanti Ibu kabarin lewat WhatsApp ya. Kayaknya ini udah, eh, teman-teman udah mau tanding ini. Oh, Jadi, iya Bu, siap, iya, siap. jadi maaf ya Mas Ilham, nggak bisa nemenin lama-lama. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di WhatsApp kalau mungkin ada yang bingung gitu ya, atau masih Iya Bu, siap. ragu-ragu. Siap Bu, siap. Oke, Baiklah. makasih banyak ya Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Wassalam.